Yang digugat ini adalah Joko Widodo secara pribadi, ya, personnya itu. Sidang gugatan Habib Rizik terhadap Jokowi melawan hukum dilanjutkan 22 Oktober. Kenapa belum ada hasil di hari ini? Kita lihat kabarnya dari jakarta1.com. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana gugatan perbuatan melawan hukum antara Rizik Syihab dan kawan-kawan terhadap Presiden Joko Widodo. Sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa tadi, ya, siang. Sidang diketuai oleh Suparman Nyompa dengan hakim anggota Rianto Adam Pontoh dan Eko Arianto. Habib Rizik dan kawan-kawan diwakili oleh kuasa hukum. Jokowi juga diwakili oleh kuasa hukum dari Sekretariat Kabinet. Padahal yang digugatnya perorangan, bukan jabatannya, ya. Hakim meminta pihak penggugat dan tergugat memeriksa berkas kedudukan hukum atau legal standing. Pihak Habib Rizik dan kawan-kawan kemudian menyampaikan protes terhadap surat kuasa tergugat. Pihak tergugat menyebut gugatannya terhadap Jokowi adalah secara personal, bukan terkait jabatan presiden. Setelah kita melihat surat tugas, Yang Mulia, perlu kami sampaikan bahwa gugatan kami secara personal, kata tim hukum Habib Rizik dan kawan-kawan. Hakim pun sepakat dengan keberatan yang disampaikan tim hukum Rizik, oleh karena itu hakim meminta untuk memperbaikinya. Pihak tergugat kemudian mengatakan gugatan yang dilayangkan Habib Rizik dan kawan-kawan sampai ke kantor Seskap. Siapa yang menyampaikannya? Ya mungkin dari pengadilan. Hal itulah yang menjadi dasar mereka menghadiri sidang ini mewakili Jokowi. Memang betul, Yang Mulia, kalau kami mencermati di gugatan itu memang Jokowi secara pribadi, namun gugatan itu sampai di kantor kami, kata perwakilan tergugat. Kemudian, nanti akan kami laporkan gugatan ini ditujukan secara pribadi. Karena itu hakim menunda persidangan agar tim hukum Jokowi memperbaiki surat kuasanya. Ini mirip-mirip waktu yang ijazah palsu juga begitu tuh. Banyak kesalahan dari pengacaranya Jokowi. Apa ini salah satu cara untuk buying time gitu, ya, untuk mengulur-ngulur waktu, wallahu alam. Jadi untuk sidang berikutnya supaya dilengkapi apa yang disampaikan, saya kira 1 minggu cukup, ya. Mohon izin 2 minggu, Yang Mulia. Jadi akhirnya sidang ditunda hari Selasa tanggal 22 Oktober jam 10. Itu adalah 2 hari setelah Jokowi lengser. Kalau tidak lengsernya sebelum 20. Karena mahasiswa ini akan setiap hari terus, tadi juga sudah meminta DPR untuk membatalkan pencawapresan Gibran sekaligus memakzulkan Jokowi, ya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 8 Oktober 2024, menggelar sidang perdana gugatan Rizik Syihab terhadap Presiden Joko Widodo, Jokowi. Sebelumnya, gugatan tersebut banyak ditunggu masyarakat lantaran tim dari Rizik menuliskan daftar kebohongan Joko Widodo semenjak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga menjadi Presiden. Pada sidang perdana itu, hakim menganggap dokumen yang dibawa perwakilan Jokowi tidak lengkap. Akhirnya hakim menunda sidang pada 22 Oktober 2024 mendatang. Hakim ketua sidang, Suparman, meminta pihak tergugat, yakni yang datang mewakili Jokowi, untuk memperbaiki dokumen yang mereka bawa. Diketahui, Rizik bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan terhadap Jokowi lantaran ayah 3 anak itu dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan saat Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Presiden, yakni 2012 hingga 2024. Rizik bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan lewat Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan, TAMAK. Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 611 PDTG 2024 PN Jakarta, PST tanggal 30 September 2024. Berikut kebohongan-kebohongan Jokowi yang dimaksud Rizik, dikutip dari kompas.com. Kebohongan soal komitmen Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta selama 1 periode, 5 tahun, dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK. Kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri,
asing. Kebohongan akan melakukan swasembada pangan. Kebohongan tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur, seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina, KCIC. Kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Serangkaian kebohongan itu dianggap dilakukan Jokowi untuk pencitraan dirinya, serta menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Pada tanggal itu Jokowi sudah tidak lagi menjabat. Nah, yang setelahnya beritanya adalah yang kemarin ya. Kita sampaikan sedikit lah. Pokoknya Jokowi digugat sebesar 5.246,75 triliun. Kalkulasi itu dari utang luar negeri Indonesia sejak beliau menjabat dan diduga menimbulkan kerugian sebesar itu, kata Aziz Yanuar. Nah, gugatan itu dilayangkan 30 September sehingga disebut G30S JKW. Gitu ya. Petitumnya menerima mengabulkan gugatan, menyatakan tergugat melakukan perbuatan hukum, menghukum tergugat kerugian material sebanyak yang tadi 5.000 triliun lebih dan disetorkan ke kas negara. Oh, tapi Pak Jokowi punya nggak uang sebesar itu ya? Hari ini Pak Jokowi dituntut triliunan rupiah oleh Habib Rizik dan hari ini persidangannya bergulir di Pengadilan Jakarta Pusat. Yang mungkin Anda tanggapan? Ya, namanya juga proses hukum itu kan dijamin oleh konstitusi, namun kita berharap bahwa semua bisa dikomunikasikan dan di setiap persidangan itu kan selalu ada agenda mediasi. Demikian. Bang, terakhir Bang, soal agenda hakim yang mogok ini, tanggapan dari pihak anggota Dewan sendiri melihat hakim mogok itu seperti apa? Ya, secara umum Komisi 3 terutama DPR Komisi 3 sebagai mitra hakim itu menyampaikan bahwa hal-hal yang seharusnya disampaikan itu bisa dikomunikasikan tanpa kemudian mengganggu tugas pokok yang tentunya mengganggu kebutuhan dari masyarakat. Jadi Pak Jokowi bisa dikatakan membatalkan Kepres ditandatangani dia. Nah, kalimatnya begitu ya. Jokowi membatalkan Kepres IKN ditandatangani oleh dirinya. Hingga jelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo tak juga menandatangani keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, Kalimantan Timur. Jokowi menyerahkan urusan strategis pemerintah kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ketua Harian DPP Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad pun memastikan Prabowo yang akan meneken Kepres pemindahan IKN setelah dilantik jadi Presiden. Namun, kata dia, Prabowo masih bakal mengkaji terlebih dulu soal Kepres pemindahan IKN. Menurutnya, Prabowo akan memprioritaskan Kepres pembentukan kementerian karena harus segera mengumumkan kabinet. Itu masih dikaji untuk yang tepat. Karena pada saat ini Pak Prabowo masih sibuk untuk menyusun, mengkaji Kepres kementerian-kementerian yang sebentar lagi sudah pada saatnya akan diumumkan. Pada Minggu 6 Oktober, Jokowi mengatakan sudah semestinya Prabowo yang menerbitkan Kepres soal pemindahan IKN. Jokowi menegaskan pemindahan IKN tidak bisa dilakukan terburu-buru. Ia menekankan harus ada kesiapan yang maksimal, baik itu meliputi infrastruktur, fasilitas kesehatan dan pendidikan, hingga sumber daya manusia. Selain itu, ia mengatakan kesiapan di IKN juga harus mempertimbangkan aspek lainnya, seperti media hiburan untuk masyarakat sekitar. Sekali lagi saya sampaikan, memindahkan ibu kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja, tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu, dan ekosistem itu harus jadi. Sehingga kalau yang namanya kita pindah itu, rumah sakit siap karena itu dibutuhkan, pendidikan untuk anak-anak kita juga siap, sekolah artinya juga dibutuhkan, dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, sampai universitas. Kan semuanya itu harus siap. Kalau sekarang apartemennya siap, tapi kantornya belum, mau apa? Dan menyerahkan itu ke Prabowo. Jadi seolah-olah ini seperti lempar batu sembunyi tangan. Sudah ada, saya nggak tahu di sini sudah ada berapa cuan yang didapat oleh para konglo-konglo itu. Buah dari pembangunan yang sudah dimulai di sana. Walaupun pembangunannya belum sampai 10%. Profesor Zulfikar menyatakan itu dan pernah menyaksikannya langsung juga ke sana gitu.
Sekarang silakan, ini tanggung jawab Prabowo. Wow, enak banget Jokowi ya. Allahu Akbar. IKN selesai paling cepat 10 tahun sampai 15 tahun. Bahkan Prabowo sendiri pernah menyatakan, kita pernah angkat itu, ini akan selesai sekitar 20 sampai 25 tahun. Jadi kemungkinan kecil sekali Pak Prabowo pun menandatangani Kepres itu. Kenapa? Karena kalau sudah ditandatangani, sudah pindah itu pemerintahan ke sana. DPR pada nggak mau. Nanti kami terakhir saja. Iya, di sana kan belum terbentuk ekosistemnya gitu.